Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku harapkan semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga siap untuk mengikuti pembelajaran. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar dan mempersiapkan alat tulisnya. Salam sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Pada subtema 4, merawat tumbuhan di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran hari ini, aku harapkan kalian nanti dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dan aku harapkan kalian juga dapat membandingkan berat dua benda dengan benar, dan juga dapat membuat karya kreasi dari bahan buatan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita perhatikan gambar dari halaman rumah belakang Dayu. Di halaman belakang rumah Dayu tumbuh berbagai tanaman sayur dan buah. Tanaman sayur dan buah itu dirawat oleh Dayu. Mereka Dayu satu keluarga merawat tanaman yang ada di kebun belakang rumah, yaitu tanaman sayur dan buah. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Nah, bagaimana dengan rumah kalian? Apakah juga ada tanaman-tanaman di sekitar rumah? Nah, sebaiknya tanaman-tanamannya yang bermanfaat, seperti di rumah Dayu ada tanaman sayur yang bermanfaat untuk dimasak, kemudian ada tanaman buah. Nah, tetapi tanaman-tanaman itu juga harus dirawat secara teratur. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar cara merawat tanaman, yaitu antara lain diberi pupuk dan disiram. Kemudian selain itu, ternyata merawat tanaman juga ada dengan memetik daun-daun yang layu. Nah, ada daun-daun yang layu harus dibersihkan. Lalu nanti akan menghasilkan buah yang masak sehingga dapat kita panen untuk dimakan. Masih ingatkah kamu dengan penggunaan kalimat tanya? Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat tanya kan? Nah, coba kamu membuat pertanyaan berdasarkan teks bacaan tadi, bisa tidak? Kata tanya apa saja yang dapat digunakan? Di sini kemarin kita sudah mengumpulkan beberapa kata tanya. Nah, diantaranya adalah siapa, di mana, berapa, kapan, dan apa. Nah, itu adalah beberapa kata tanya yang dapat kamu gunakan untuk membuat kalimat pertanyaan. Jangan lupa di akhir kalimat pertanyaan diberi tanda tanya juga. Nah, contohnya dari bacaan tadi kita membuat pertanyaan. Di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Nah, diakhiri oleh tanda tanya. Kemudian diawali dengan huruf kapital. Nama orang, huruf kapital juga. Di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Ini adalah kalimat tanya karena di sini ada kata tanya juga. Di mana, ini adalah kata tanya. Di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Kita dapat menjawab dari teks tadi bahwa Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Nah, coba kalian sekarang membuat kalimat tanya yang sesuai bacaan tadi. Kemudian juga menggunakan aturan kalimat tanya. Di antaranya, gunakan kata tanya pada awal kalimat. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat.
gunakan tanda tanya pada akhir kalimat dan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, dari jawaban-jawaban ini ada kata yang bercetak tebal. Nah, nanti akan membantumu untuk membuat pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya apa kalau jawabannya seperti ini? Ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Nah, di sini ada kata petunjuk Ayah Dayu. Nanti ini bisa kalian gunakan dalam kalimat pertanyaan. Kalian memilih kata tanya dulu yang sesuai, nanti jawabannya Ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Nah, di kata yang tidak tebal ini adalah petunjuk untuk membuat pertanyaan. Lalu yang nomor 2, pertanyaannya apa kalau jawabannya semua tanaman disiram setiap hari. Nah, ada petunjuknya setiap hari. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya apa kalau jawabannya Dayu memetik daun-daun yang layu. Nah, di sini ketunjuknya Dayu. Yang keempat, pertanyaannya apa kalau jawabannya ayah menanam buah dan sayur di belakang rumah. Ada petunjuknya di belakang rumah. Yang kelima, pertanyaan apa kalau jawabannya Ibu Dayu yang memetik buah yang masak. Nah, kalian buat 5 pertanyaan sesuai dengan jawaban-jawaban ini menggunakan petunjuk-petunjuk yang sudah dicetak tebal. Jawaban nanti kalian kerjakan sebagai latihan di buku tugas ya. Nah, setelah selesai membuat kalimat tanya, nah sekarang kamu baca kalimat tanya itu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, yang dikirimkan ke Pak Guru nanti adalah bacaannya saja. Nah, misalnya nomor 1, kalimat tanyamu apa? Kalian baca dan kalian rekam ya, dan dikirimkan ke Pak Guru. Tentunya membacanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pak Guru beri contoh tadi bacaannya adalah ini. Di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga. Tidak begitu, tapi di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga. Nah, itu adalah kalimat pertanyaan, membacanya seperti itu intonasinya. Tidak seperti kalimat berita, di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga. Nah, itu salah. Harus dengan intonasi bertanya. Yaitu Pak Guru ulang lagi, di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga. Nah, seperti itu pertanyaannya. Gimana? Sudah cukup jelas? Sekarang ada kita di pembelajaran selanjutnya membuat kreasi hiasan dari berbagai bahan buatan. Nah, Pak Guru mempunyai beberapa gambar kreasi hiasan dari bahan buatan. Di antaranya ini adalah bunga. Coba kalian amati bunga hiasan ini. Ini dibuat dari bahan apa? Nah, kalau diamati, nah, kelihatan bahwa ini dibuat dari apa? Dari plastik. Nah, dari plastik bekas. Jadi bahan-bahan bekas dapat kita gunakan sebagai kreasi hiasan. Di sini contohnya yang pertama adalah karya hiasan yang menggunakan bahan plastik bekas. Lalu kreasi hiasan dari bahan buatan yang kedua, kalian perhatikan. Nah, karya hiasan ini bahan yang digunakan apa? Bagaimana? Sudah mengetahui? Ya betul, ini adalah terbuat dari kertas atau kertas tisu kemungkinan. Nah, dibuat bunga. Cantik bukan? Nah, jadi bahan bekas bisa kita gunakan untuk membuat kreasi hiasan. Sekarang kreasi hiasan yang ketiga. Kalian perhatikan, karya hiasan ini bahan yang digunakan adalah apa? Ini biasanya kalian gunakan juga untuk membuat prakarya di sekolah.
Ya betul, ini adalah dari kertas lipat, yaitu warna-warni dari kertas lipat bisa digunakan untuk membuat bunga. Bagaimana? Bisa menebak bahan-bahan karya hiasan? Ya, tentunya dari kita akan lebih mudah menebak apabila karya hiasan ini kita lihat secara langsung, tidak hanya pada gambar. Sekarang coba kalian membuat karya hiasan yang berupa bunga dari bahan buatan. Boleh menggunakan bahan apapun. Nah, tentunya bahan-bahan buatan ya, bukan bunga yang asli. Yang pertama, kalian harus menentukan bahan-bahan yang digunakan. Misalnya dari sedotan, dari kertas lipat, kertas tisu, atau plastik, atau apapun. Nah, kemudian setelah menentukan bahan, menentukan alat-alat. Misalnya alatnya gunting atau lem. Nah, contoh ceritanya ini. Aku membuat bunga dari kertas tisu. Cara membuatnya: kertas tisu dilipat hingga berbentuk menyerupai bunga. Nah, dilipat-lipat. Nah, seperti contoh gambar tadi, tentunya kertas tisu hanya dilipat-lipat. Setelah dilipat, kertas tisu diikat ujungnya menggunakan benang. Nah, seperti ini contohnya, dilipat-lipat kemudian diikat menggunakan benang. Nah, menjadi sebuah kelopak bunga atau menjadi sebuah bunga. Nah, begitu caranya. Coba nanti kalian kreasikan sendiri, membuat karya dari bahan buatan. Kalau sudah selesai, bisa diperlihatkan ke Pak Guru melalui foto. Ada berbagai macam tanaman hias. Nah, kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Ya, kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup, karena kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Nah, tanaman kaktus ini berbeda dengan tanaman yang lainnya. Kalau yang lainnya cara merawatnya kita sirami setiap hari. Tapi kalau kaktus ini tidak bisa kita sirami setiap hari, karena dia hidupnya di daerah kering. Jadi tidak membutuhkan banyak air. Kalau kebanyakan air malah tidak subur. Nah, sehingga Siti ini menyiramnya setiap 3 hari sekali. Itu ya. Jadi tidak semua tanaman perawatannya sama. Berbeda-beda tergantung tanamannya. Tanaman hias di dalam pot. Ibu Dayu ingin menggantung tanaman hias di atap teras rumah. Supaya tidak terlalu berat, pot-pot itu ditimbang lebih dahulu. Ada pot yang beratnya 5 ons, ada pot yang beratnya 2 ons. Nah, ini contohnya. Ada tanaman kaktus yang beratnya 5 ons, ada tanaman kaktus yang beratnya 2 ons. Coba sekarang kita bandingkan dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, di sini tanaman kaktus yang seperti ini tadi beratnya berapa ons? 5 ons. Nah, tapi 5 ons ini ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ons ditambah 5 ons 10 ons. 10 ons tambah 5 ons 15 ons. 15 tambah 5 ons 20 ons. 20 ons tambah 5 ons berapa? 25 ons. Jadi totalnya adalah 25 ons. Nah, tentunya kita kalau mau membandingkan harus mengetahui beratnya dulu. Kalau yang ini yang kecil tadi beratnya berapa ons? 2 ons. Nah, 2 ons. Padahal 2 ons ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5.
2 ons tambah 2 ons 4 ons, 4 ons tambah 2 ons 6 ons tambah 2 ons 8 ons tambah 2 ons 10 ons. Jadi semuanya adalah 10 ons. Nah, sekarang baru kita bandingkan 25 ons ditambah 10 ons. Nah, tandanya apa? 25 ons lebih berat. Nah, 25 ons lebih berat daripada 10 ons. Nah, jadi tandanya adalah lebih besar atau lebih berat. 25 ons lebih berat dari 10 ons. Nah, bagaimana dengan soal yang kedua dan ketiga? Coba nanti kalian kerjakan sebagai latihan. Caranya adalah dengan menjumlahkan dulu beratnya berapa ons, baru kita dapat membandingkan. Pohon mangga Dayu sedang berbuah lebat. Mangga yang sudah masak mulai dipetik. Mangga yang dipetik ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Ada keranjang yang besar, ada keranjang yang kecil. Perhatikan gambar keranjang-keranjang yang berisi mangga berikut. Nah, keranjang kecil beratnya 5 kg. Keranjang besar beratnya 15 kg. Mangga-mangga tersebut akan dibagikan kepada para tetangga. Oleh karena itu, mangga-mangga tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik. Satu plastik hanya bisa memuat 1 kg buah mangga. Perhatikan gambar 5 kg yang dimasukkan ke dalam tas plastik. Nah, satu tas plastik hanya muat 1 kg. Berarti kalau 5 kg ada berapa tas plastik? Nah, 1 kg tambah 1 kg tambah 1 kg, 1 kg, 1 kg, semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kg. Jadi kalau 5 kg dimasukkan ke dalam dalam plastik yang bisa memuat 1 kg, hasilnya adalah 5 plastik. Gimana, kalian bisa kan? Nah, sekarang berilah tanda lebih besar, lebih kecil atau sama dengan pada persoalan berikut. Nah, nomor 1 ada mangga tadi 5 kg dan 1 kg. Tandanya apa? 5 kg lebih berat atau lebih ringan atau sama dengan 1 kg. Dan nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 kalian kerjakan sebagai latihan. Dan juga di sini Pak Guru punya pupuk. Akan tapi di sini mempunyai berat yang berbeda. Nah, di sini ada 5 ons dan 5 ons. Berarti ada berapa ons? Ada 10 ons. Nah, tapi di sini adalah kilogram, 1 kilogram. 10 ons dibandingkan 1 kilogram. Nah, di sini agak sulit, tapi harus dirubah ke satuan berat yang sama baru bisa membandingkan. Dijadikan ons atau jadikan kilogram. 1 kilogram ada berapa ons? Ada 10 ons. Berarti ini 10 ons. Berarti ini berapa kilogram? Adalah 1 kilogram. Nah, dari sini baru kita bisa membandingkan 1 kg dan 1 kg. Berarti tandanya apa? Tandanya adalah sama dengan 1 kg sama berat dengan 1 kg. Ya kan, sama. Terus di sini ada 5 ons, 5 ons, 5 ons. Nah, kalian jumlah ada 15 ons. Di sini ada 200 gram, 200 gram, 200 gram. Di jumlah ada 600 gram. Nah, satuannya apa nih biar bisa sama? Nah, misalnya dijadikan kilogram juga bisa, jadikan ons juga bisa, jadikan gram juga bisa, baru bisa kita bandingkan. Gitu ya.
Kemudian di sini ada 200 gram dan 200 gram. Berarti ada 400 gram. 400 gram itu berapa kilogram? Nah, dengan 1 kilogram bagaimana? Ini adalah soal pengayaan. Coba nanti kalian kerjakan, bisa tidak. Apabila menemui kesulitan bisa ditanyakan ke Pak Guru. Akhirnya pembelajaran hari ini selesai. Sampai di sini dulu. Jangan lupa tugas-tugas tadi kalian kerjakan sebagai latihan. Antara lain membuat dan membaca kalimat tanya. Yang kedua adalah membuat model karya seni dari bahan buatan, dan yang terakhir membandingkan berat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan semangat.